Oke, halo semua sahabat-sahabat air dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang MBG dan BGN bersama dengan Om Ade. Ini Om Ade ini saya menyebutnya susah ini. Soalnya praktisi juga iya, akademisi juga iya, aktivis sosial juga iya. Jadi teman-teman lah yang menilai nanti layaknya Om Ade ini disebutnya apa? Tapi kalau Om Ade enaknya sebutnya apa, Om? Jujur saya juga bingung. Iya, karena terlalu ini. Terlalu banyak kegiatan. Iya. Tapi ide saya adalah bagaimana saya hidup bisa bermanfaat buat orang lain. Oke. Intinya itu. Oke, jadi teman-teman kami akan berdiskusi seputar MBG ya, Om ya. Langsung saja, Om nih. Boleh. Mungkin silakan. kita sudah menjalani ataupun melihat program MBG ini sudah 7-8 bulan gitu. Oke. Tentunya program ini banyak disorot oleh pihak-pihak. Ya. Apalagi di media sosial juga kita sudah lihat berseliweran itu konten-konten tentang MBG, baik itu yang bad news dan good news. Iya. Jadi memang di media ini yang cepat viral atau hype itu adalah yang agak bad news, Om. Ya, bad news. Terus yang mengkonsumsinya rata-rata gen milenial dan gen Z nih. Ya. Jadi mereka melihat bahwa MBG ini, wah ini program yang gagal nih, gitu Om. Jadi menurut Om gimana tentang program MBG ini? Buat saya pribadi, ini program yang luar biasa. Iya, Dan sukses banget. sukses banget Om ya. Bayangkan dalam jangka waktu belum setahun, sudah bisa ada 36,7 juta orang bisa ngerasain MBG ini. Gitu. Penerima manfaat. Penerimanya. Bayangkan dalam jangka waktu singkat. Gitu. Iya. Nah, kalau mengenai ada beberapa kekurangan yang seperti tadi bilang bad news is as a good news gitu loh kan, saya rasa ya wajar-wajar aja ya. Saya rasa tidak ada satupun proses sesuatu yang baru launching segala macam akan berjalan mulus. Pasti akan ada sesuatu yang perlu diperbaikin lah gitu loh kan. Tapi itu pun juga berdasarkan data ada 0,00 sekian ya dari yang sukses ini gitu loh kan. Jadi menurut hemat saya pribadi, ya ini harus dilanjutkan. Iya. Kan, karena kalau misalkan 0,00 kecewa, artinya ada 99,99% yang nggak kecewa, yang sukses kan. Iya. Nah, jadi pola pikirnya adalah ya kita terus lanjutkan. Karena 99% sukses. Masa iya kita mau hentikan karena berdasarkan kegagalan 0,00 sekian. Yang kegagalan ini, yang masalah ini, yang keracunan ini, ya kita perbaikin. Oke. Dan saya lihat pun juga BGN memperbaiki setiap keluhan, input, masukan dari masyarakat segala macam, yang viral segala macam gitu loh kan, diperbaikin di sistem mereka. Jadi nggak tinggal diam, ada effort untuk kinerja yang lebih baik lagi. Oke, ya namanya juga program baru dan ini program besar se-Indonesia. Jadi mungkin dengan segala proses ada evaluasi ya wajar lah, mungkin karena baru dan ini adalah program yang terbesar ya Om ya. Kita ngadain acara kawinan aja udah persiapkan bulanan juga, ada aja yang lewat kan. Ada aja kendalanya. Ada aja kendalanya kan, apalagi ini buat rakyat Indonesia kan, yang jutaan orangnya. Jadi ya terimalah, kita perbaikin. Oke, artinya kita harus melihat dari dua sisi juga seperti yang sampaikan, yang gagal 0,00 sekian persen, tapi yang berhasil nih tinggi juga 99% gitu. Mungkin ini lebih disempurnakan. Biar 100% berhasil. Bisa 100% gitu kan. Jadi ya itulah tadi pola pikir simpelnya adalah ya kenapa kita harus berpegang pada yang 0, sekian itu. Berpeganglah pada yang 99. Bayangkan kalau misalkan kita hentikan BG. Berarti yang kecewa berapa? 99,90% itu gitu loh kan. Gitu ya. Aduh, malah tambah rumit nanti kan. Oke. Terus ini Om, Pak Prabowo kan menyampaikan program begini juga ada namanya multiplier effect. Jadi banyak pihak-pihak yang terlibat dan yang bersifat menguntungkan lah dengan adanya program MBG ini. Itu gimana Om? Secara pandangan Om setelah melihat program MBG ini berjalan, apakah memang benar terjadi multiplier effect itu atau gimana? Wah, kalau buat saya bukan multiplier effect lagi ya, berefek-efek kemana-mana ya. Multiplier effect itu, oke.
Karena gini lah, kita lihat aja paling simpel lah. Kalau paling simpel adalah mengenai jadi supplier untuk kebutuhan pertanian, telur, daging, ikan dan segala macam. Itu kita nggak usah ngomongin lah. Oke. Yang paling simpel aja deh kita lihat dulu kan. Untuk bikin satu dapur, butuh karyawan nggak? Iya. Butuh orang dapur nggak? Butuh driver nggak? Ya, butuh security nggak? Iya. Ya kan? Nah itu aja udah membuka lapangan kerja terlalu banyak. Oh iya. Untuk operasional nggak? Untuk semuanya gitu loh kan. Jadi itu dari satu sisi lapangan kerja. Oke, menyerap lapangan kerja. Tadi ibu-ibu ya kan untuk membantu suaminya gitu loh kan untuk meningkatkan penghasilan bisa kan masuk di sini. Dapat penghasilan tambahan yang halal masuk di situ. Itu baru dari sisi itu aja. Baru dari sisi tenaga kerja. Terus apa lagi misalkan? Yang kita lihat aja nih ya, ya. Nganter makanan memang pakai apa? Transportasinya. Pakai transportasi. Pakai mobil nggak? Mau nggak mau harus nyediakan mobil nggak? Impact-nya apa? Jualan mobil naik nggak? Iya gitu loh kan. Misalkan satu dapur butuh 4 mobil gitu loh kan. Nah kita mau buka berapa dapur? Nah, tinggal kalikan aja kan. Jadi multiplier efeknya itu luar biasa besar betul. Ya, apalagi misalkan harus bangun dapur yang standar yang hygiene segala macam gitu loh kan. Butuh bangun nggak? Butuh material nggak? Ya kan? Butuh tenaga tukang nggak untuk ngebangun segala macam? Iya benar. Jadi luar biasa kan? Jadi ya nggak usah kita ngeliat jauh-jauh lah, ngeliat itu aja lah gitu loh kan. Jadi memang uang tuh berputar. Oke, kan? Belum lagi itu bahan-bahan makanannya. Lah iya, udah pasti kalau itu udah pasti lah gitu loh kan. Ya namanya ikan, ayam, daging, telur segala macam. Mau ngomong kan ada additional sales ya buat mereka, buat para petani segala macam. Jadi di luar daripada yang reguler yang dibeli oleh masyarakat, karena adanya dapur ini, mau nggak mau kan ada peningkatan penjualan tambahan kan. Kena nggak? Dapat nggak? Dapat gitu kan. Jadi memang multiplier efeknya itu memang udah berefek-efek gitu loh kan. Panjang kali lah pokoknya. Oke, berarti memang itu yang banyak komoditi yang dilibatkan, banyak tenaga kerja yang terserap itu yang menjadi kenyataan ya yang disampaikan dengan Bapak Prabowo multiplier efek itu. Nah, terus gini Om, di media juga kan kita akhir-akhir ini ya, saya lihat ada satu anak pejabat. Dia itu memiliki SPPG atau dapur, memiliki dapur lebih dari satu lah, atau lebih banyak lah, yang sampai viral lah gitu. Itu apakah tidak bertolak belakang dengan apa yang disampaikan dengan Pak Prabowo multiplier efek itu? Kalau dia punya 9 sampai berapa puluh lah dapur itu, apakah dia masih melibatkan orang-orang lain dengan mungkin dia punya source anggota, dia melibatkan itu aja tanpa memikirkan multiplier efek yang diharapkan ataupun yang apa yang disampaikan Om tadi. Anak pejabat tadi ya? Iya. Ya, jadi gini lah, pertama kalau yang perlu kita ketahuin ya, untuk bikin satu dapur yang standar, ya, itu dibutuhkan biaya yang nggak kecil. Ya, misalkan contohnya lah, untuk peralatan dapurnya aja, untuk menulis standar hygiene segala macam, setidaknya harus yang stainless lah. Misalkan. Apakah itu murah? Itu mahal kan. Untuk bikin satu bangunan yang standar memenuhi aspek hygiene dan kebutuhan operasional dari dapur itu sendiri, apakah murah? Ya kan? Nah, sekarang kan memang ditawarkan juga, tapi masalahnya banyak yang minat banyak, tapi masalahnya siapa yang mampu gitu loh kan, memiliki modal untuk bangun itu sendiri, jujuran aja gitu loh kan. Saya juga pengen gitu kan, tapi masalahnya apakah saya mampu? Ya nggak mampu gitu loh kan, fair gitu loh kan. Nah, jadi jika ada seseorang memang memiliki uang lebih gitu loh kan, ya harusnya kita bersyukur karena dia mau menggunakan uangnya untuk membantu program ini gitu loh, biar berjalan. Iya, jadi jangan kita melihat itunya, tapi kita ngelihat pada saat dapur ini terbangun, yang menikmati hasil akhirnya siapa? Iya, masyarakat anak sekolah gitu loh kan. Semakin cepat ini terbangun, semakin cepat masyarakat anak sekolah yang bisa nikmatin, rasakan gitu loh kan. Jadi jangan dipikirin hal yang seperti itunya gitu loh kan. Mungkin ada kepentingan inilah itulah segala macam, tapi selama itu sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjadi rekanannya BGN, saya rasa sah-sah aja. Berarti yang penting itu
Kalau dia kemampuan modal bisa dan sesuai dengan kualitas yang diinginkan BGN, ya why not? Why not gitu loh kan. Nah terus juga mengenai multiplier effect itu sendiri apakah terasa apa enggak, saya rasa pasti terasa lah. Iya. Sekarang kalau misalkan mereka punya anggota segala macam, kan? Tapi kan tetap aja nggak semua pekerjaan mereka bisa pegang. Iya benar. Ya kan? Karena tenaga kerja dibutuhkan juga banyak. Iya. Kan mulai dari yang beli barang, orang yang motong, yang processing di dapur, terus yang nganter, packing, yang nganter segala macam. Itu berapa banyak. Memang mereka punya saudara sebanyak itu. Enggak juga gitu loh kan. Ya jadi fair-fairan aja lah gitu loh kan. Jadi jangan yang aneh-aneh lah mikirnya gitu loh kan. Oke. Yang penting itu terjaga tadi Om. Yang penting terjaga kualitasnya, anak-anak makan yang bergizi, sehat, enak gitu loh kan. Oke Om. Ini yang terakhir Om, Kira-kira apa yang Om sampaikan kepada penerima MBG ini? Penerima MBG ini kan macam-macam Om. Ada mulai dari SD, SMP, SMA, ibu hamil, ibu menyusui gitu. Apa kira-kira yang harus disampaikan kepada mereka sebagai penerima manfaat MBG? Kalau buat saya pertama-tama tuh harus bersyukur ya. Bersyukur ya. Ucaplah alhamdulillah ya kan. Kalau andaikan zaman dulu saya bisa mengalami momen seperti ini ya gitu loh kan. Saya mungkin dulu bukan tipe anak yang akan kalau sekolah tuh kelaparan. Kan. Mau belajar tuh pusing karena belum sarapan kayak gitu loh kan. Nah, dengan adanya ini gitu loh kan. Hidup akan lebih enak. Beban dikurangi. Ya kan. Anak-anak pun juga dapat gizi yang lebih baik. Ya kan. Nah, jadi harusnya bersyukur dan ceritakanlah secara proporsional responnya. Jika memang masyarakat menemukan sesuatu yang kurang menyenangkan, makanan yang gak bagus, makanan yang basi segala macam gitu kan. Tolong utarakan langsung ke tim BGN-nya gitu kan, ke SPPG-nya itu ya. Kasih inputan ke mereka ya kan. Tapi kalau misalkan memang hal ini menyenangkan gitu loh kan, ya ucapkan juga lah syukur ya bahwa dengan program ini memang kebutuhan gizi anak-anaknya pun juga terpenuhi gitu loh. Jadi proporsional pembicaraannya gitu kan. Jadi ya intinya seperti waktu kita masak kalau misalnya ke rumah makan Padang ya gitu loh kan. Selalu di pintu mau keluar itu lihat tulisan kan. Kalau Anda puas beritahu teman gitu loh kan. Kalau Anda nggak puas beritahu kami kan. Nah itulah. Prinsip itu juga dipakai Om ya. Prinsip itulah gitu loh. Karena pada prinsipnya orang Indonesia seperti itu kan. Kan ngomongin baik-baik lah gitu. Kan. Jadi poinnya kalau itu kurang baik, tolong sampaikan untuk evaluasi. Tapi kalau itu pun bagus, tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa ini memang membantu gitu ya Om ya. Iya, jadi supaya masyarakat pun juga ya bersama-sama mendukung program ini gitu kan. Iya. Oke, mungkin itu diskusi kita Om untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan apa hasil diskusi kita tersampaikan kepada masyarakat luas agar bisa menyikapi informasi-informasi ataupun konten-konten yang ada di media sosial. Sekali lagi jangan lupa tonton terus podcast AIR Aliansi Indonesia Raya dimanapun Anda berada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.